Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan saya Pendeta Januaria Simpan dalam renungan malam edisi hari Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Dan bagian firman Tuhan bagi kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-15. Saya tidak membaca secara lengkap, Bapak Ibu dapat membaca secara mandiri di rumah masing-masing. Namun saya akan membacakan satu bagian nas yang menjadi pokok perenungan kita pada saat ini, yaitu dari Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Saat ini saya mengangkat tema yaitu iman yang kokoh. Saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa-masa sekarang ini yang penuh dengan tantangan dan pergumulan kehidupan, kita perlu memiliki iman yang kokoh. Iman yang kokoh diumpamakan oleh Tuhan Yesus diibaratkan seperti pondasi yang dibangun di atas batu sebagai dasar. Dapat kita bandingkan dalam Matius pasal 7 ayat 24. Iman sangat penting bagi orang percaya. Dan kita juga telah diselamatkan oleh karena iman. Kita berkenan kepada Allah karena iman. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana sikap yang mencerminkan iman yang kokoh ini? Mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, iman yang kokoh itu adalah iman yang berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Yesus. Kita bisa lihat bagian firman Tuhan pada saat ini, yaitu Kolose pasal 2 ayat 7a. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saudara-saudari yang terkasih, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Untuk itu kita seharusnya senantiasa mempunyai sikap yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Baik itu melalui saat teduh secara pribadi, maupun melalui mezbah keluarga, ataupun dalam ibadah-ibadah persekutuan. Di situ kita bersama-sama menggali dan mengerti akan firman Tuhan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, sikap yang mencerminkan iman yang kokoh adalah teguh di dalam iman itu sendiri. Kita lihat Kolose pasal 2 ayat 7b. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kita perlu memiliki sikap seperti perempuan Siro yang ketika dia menjumpai Yesus, ia mendapatkan perumpamaan yang menjadi sebuah tamparan yang keras baginya. Namun walaupun demikian, dia tetap berharap dan percaya kepada Yesus. Hingga akhirnya Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anak perempuan Siro Fenesia ini sembuh. Kisah ini dapat kita lihat dalam Matius pasal 15 ayat 28. Lalu yang ketiga, bagaimana sikap yang mencerminkan iman yang kokoh? Itu dengan mengucap syukur senantiasa. Kita perhatikan Kolose pasal 2 ayat 7c. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang percaya kita harus mampu senantiasa mengucap syukur dalam setiap keadaan, dalam setiap musim dan situasi kehidupan kita. Baik itu suka maupun duka. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi atas seizin Tuhan itu akan membawa kita naik ke level yang lebih tinggi.
Saat ini kita berada di tengah-tengah dunia dengan banyak tantangan yang bisa saja melemahkan iman kita. Bahkan di lingkungan kita, di mana kita hidup, baik itu di tempat usaha, di tempat bekerja, di kantor, di sekolah, atau dimanapun kita berada, seringkali tidak mendukung iman dan percaya kita. Untuk itulah kita perlu untuk memperkokoh iman kita. Ingatlah selalu bahwa Roh Kuduslah yang akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan pertolongan. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kita. Selamat berpengharapan, tetap kokoh di dalam iman. Amin. Untuk menutup renungan kita pada saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu pada saat ini. Teguhkan dan kuatkan iman kami ya Tuhan, di tengah berbagai tantangan bahkan pergumulan kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa berakar dan bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kepada-Mu. Kiranya kami boleh senantiasa hanya mengandalkan Engkau saja. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.